Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Bayu Sulistyo. Saya dari kelas Teknik Elektro C dengan NIM 22111919079. Nah, kali ini saya akan membahas tentang elektronika analog, yaitu dengan pembahasan of amp yang bagian 2-nya. Nah, mungkin bagian 2 ini akan mengulang kembali yang seperti di bagian 1, namun akan lebih diperjelas lagi. Nah, mari langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, untuk yang pertama kali ini yaitu ada penguat pembalik atau yang bisa disebut inverting amplifier. Nah, dalam inverting amplifier itu ada arus masuk ke terminal of amp yaitu sama dengan 0. Nah, maka I yaitu arus melewati RF. Nah, sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan FI per RI RF. Nah, seperti itu. Nah, untuk polaritas min pada RF pada terminal keluaran VO, maka VO sama dengan min VRF. VO sama dengan min VRF sama dengan min VI per RI RF sama dengan min RF per RI VI. Nah, bisa juga dilihat gambarnya untuk seperti ini yang ada di samping saya. Oke, lanjut saja. Nah, ada contohnya juga, bisa dilihatnya gambarnya seperti ini. Nah, jadi gambarnya seperti itu, yaitu ada dekat RF sama dengan 100K, RI sama dengan 10K, EI sama dengan 1 volt, dan RL sama dengan 25K. Nah, untuk yang ada di gambar samping itu. Nah, hitunglah I, VO, ACL, IL, dan LO nya. Nah, solusinya yaitu ada I sama dengan VI per RI sama dengan 1 V per 10K sama dengan 0,1 mA. Nah, itu untuk I nya. Selanjutnya untuk VO nya yaitu min RF per RI FI. Nah, sama dengan min 100K per 10K dalam kurung 1 volt sama dengan min 10 volt. Untuk yang ACL nya sama dengan min 10 per 1 sama dengan min 10. Nah, IL selanjutnya sama dengan 0 min VO per RL sama dengan 0 kurang dalam kurung min 10 per 25K sama dengan 0,4 ampere. Nah, pada gambar tersebut yang untuk mencari I, VO, ACL, IL, dan LO seperti itu solusinya. Nah, selanjutnya itu ada tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nah, dekat RF sama dengan 250K, RI-nya 10K, EI-nya min 0,5 volt, dan RL-nya itu sama dengan 25K. Hitung I, VO, ACL, IL, dan LO-nya. Nah, cara solusinya itu I sama dengan VI per RI sama dengan 0,5 V per 10K sama dengan 0,05 miliampere. Nah, lanjut yang VO-nya itu min RF per RI FVI sama dengan min 250K per 10K dalam kurung min 0,5 volt sama dengan 12,5 volt. Nah, itu untuk VO. Lanjutnya ada ACL. Nah, ACL itu sama dengan min 250K per 10K sama dengan min 25. Nah, untuk IL nya itu sama dengan VO per RL sama dengan 12,5 per 25K. Nah, hasilnya itu 0,5 ampere. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada gambar 2 yaitu tegangan AC sebagai masukan pada inverting input. Nah, bisa dilihat di gambar seperti ini ya. Nah, untuk rangkaian penjumlah membalik atau bisa dibilang disebut inverting adder dengan 3 memasukkan op amp yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2 tidak sama dengan R3 tidak sama dengan RF. Untuk VO-nya yaitu min RF per R1 VI dalam kurung plus min RF per R2 V2 plus
dalam kurung min RF R3 per R3 V2. Nah, jika R1 sama dengan R2, R3 sama dengan RF, maka VO-nya yaitu sama dengan min F1 plus F2 plus F3. Jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1, R2, dan R3 sama dengan R, maka VO-nya yaitu dalam kurung V1 tambah V2 tambah V3 tambah Rn per N. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya ada penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Karena arus masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI RF. Nah, untuk polaritasnya plus pada RF pada terminal keluaran VO, maka besar VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input sehingga VO sama dengan VRF plus VI. Lanjut ada rangkaian penjumlah tak membalik sebaliknya dari yang tadi. Nah, bisa disebut juga non-inverting adder. Nah, dengan gambar seperti ini, dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan plus op-amp, didapatkan VI sama dengan R2 per R1 tambah R2 VI tambah dalam kurung R1 per R1 tambah 2 V2. Maka hasilnya itu VO sama dengan RF per RI tambah 1 dalam kurung R2 tambah R1 ditambah R2 VI ditambah R1 per R1 tambah R2 V2. Nah, untuk yang hasilnya yaitu sama dengan dalam kurung VO per VI. Nah, selanjutnya ada rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting adder N. Nah, untuk masukannya bisa dilihat pada gambar ini. Nah, bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sesuai sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N-1, maka besar tegangan output VO sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Yaitu ada rangkaian penguat selisih selanjutnya. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini, terdiri dari penguat pembalik dengan penguat tak membalik dengan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, VO sama dengan RF per RI tambah 1 tambah dalam kurung R1 per R1 tambah R2 V2 kurang RF per R1 VI. Nah, untuk rangkaian pembandingnya itu bisa lihat di gambar yang ini. Nah, rangkaian pembanding itu bisa disebut juga komparator, merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Nah, sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output atau yang bisa disebut VO. Nah, didapatkan dari selisih tegangan ID. Jika ID positif, maka VO sama dengan plus V1 dan sebaliknya juga. Nah, itu selanjutnya ada detektor pembalik penyilang 0 dengan hysteresis atau yang bisa disebut IZCD with hysteresis. Nah, bisa dilihat gambarnya di sini. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau positif feedback. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada output pada sebuah pembanding. Ada dua kemungkinan, itu plus V1 dan min V1. Nah, ciri membandingannya adalah feedback masukan plus op-amp. Nah, bisa dilihat gambarnya di sebelah sini. Nah, selanjutnya, selama tegangan input VI lebih besar dari VUT, maka ID sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan plus V1. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ID menjadi negatif dan tegangan output menjadi min V1. Nah, karena ada batasnya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya hysteresis VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Untuk VH sama dengan VUT min VLT. Selain adanya hysteresis, ada pula tegangan tengah, yaitu center voltage. Nah, detektor tak membalik menyilang 0, hysteresis NIZCD atau with hysteresis. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop, jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan VO di sekitar closing.
Nah, detektor tambah balik menjelang 0 dengan hysteresis atau bisa disebut annihilated with hysteresis. Apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya VUT sama dengan min Vsat per M. Untuk VLT nya sama dengan plus Vsat per M. Nah, selanjutnya detektor pembalik taraf tegangan dengan hysteresis inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaannya. Untuk persamaan yang pertama yaitu ada persamaan VUT. Nah, persamaan VUT itu yaitu N dikali R per R tambah N kali R Vref plus R per N tambah N kali R plus Vsat sama dengan dalam kurung N per 1 plus N Vref dalam kurung plus Vsat per 1 tambah N. Nah, selanjutnya untuk yang VLT persamaannya itu N dikali R per N tambah N kali R Vref plus R per R tambah N kali R plus Vsat sama dengan dalam kurung N per 1 tambah N Vref dalam kurung min Vsat per 1 tambah N. Nah, jadi perbandingannya itu yaitu plus dan minnya saja. Nah, selanjutnya itu ada detektor jendela, atau bisa dibilang bahasa Inggrisnya itu window detector. Nah, detektor jendela itu adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output membentuk suatu jendela. Nah, jika input di bawah VLT atau di atas VLT, maka VO sama dengan 0. Nah, jika input di antara VLT dan VLT, maka VO sama dengan plus Vsat. Selanjutnya itu ada detektor tak membalik taraf tegangan dengan hysteresis, atau bisa disebut non-inverting voltage level detector with hysteresis. Nah, apabila tegangan pembalik tidak 0 tetapi suatu tegangan referensi atau bisa disebut Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi, sehingga didapatkan untuk persamaannya yaitu VUT sama dengan dalam kurung 1 plus 1 per M Vref min dalam kurung min Vsat per M. Nah, untuk VLT nya sama dengan 1 plus 1 M dalam kurung Vref min dalam kurung min Vsat per M. Nah, jadi seperti itu untuk bagian of M yang bisa saya bahas dan juga bisa saya jelaskan. Mungkin masih banyak kekurangannya dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang saya lakukan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.